Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Apakah Panji akan memberikan? Iya, tidak mungkinlah saya memberikan. Sejauh hal itu tidak melanggar undang-undangnya, saya pastikan bahwa saya tidak akan memberikan. Sejauh saya tidak melanggar. Ayo. Mungkin bisa jelasin tentang tadi di persidangan sedikit. Alhamdulillah persidangan tadi berjalan dengan lancar. Tadi persidangan menghadirkan para saksi dan syukur alhamdulillah saksi kita tadi hadir semua dan sudah dijelaskan. Ke kamera Jadi sudah dijawab sesuai pertanyaan Pak Hakim. Mungkin ada kepuasan tersendiri untuk sidang ini. Ya, alhamdulillah saya sih puas karena apa yang ditanyakan oleh Pak Hakim sudah dijawab oleh para saksi dan jawaban itu ya cukup memuaskan. Mungkin masih ada yang mengganjal untuk di persidangan tadi. Untuk saat ini enggak ada. Untuk saat ini cukup berjalan dengan lancar, cukup sesuai dengan apa yang saya harapkan saya semua. Kalau untuk saksi tidak ada lagi Saksi kita sebenarnya kan banyak yang mau jadi saksi. Tadi kan banyak yang datang mau jadi saksi. Cuma karena mengingat waktu dan juga Pak Hakimnya tadi bilang ya cukuplah. Jadi artinya apa yang disampaikan itu, apa yang menjadi jawaban dari saksi itu sudah menyentuh dari titik permasalahan. Jadi cukuplah. Mungkin kita perlu menghadirkan saksi ahli lagi. Nah, Bu Haji sendiri gimana Bu Haji tanggapannya? Akhirnya masih berlanjut lagi dalam persidangan mungkin setelah hari ini tidak memberikan saksi. Iya kan tentang sidang itu minggu besoknya tentang yang ahlinya lagi yang jadi saksi gitu. Ya mungkin caranya pengadilan itu memang seperti itu, saksi dari kita, saksi dari ahli, baru mungkin ada keputusan nanti. Pak Haji benar nggak katanya sempat ingin menjadikan Pak Aris Mardika Sirait sebagai saksi, sempat terwujud atau gimana Pak Haji? Ya, saya menginginkan Pak Rais Mardika Sirait menjadi saksi, dan dia pun juga sudah menyanggupi, bahkan berkeinginan sekali kan ya. Namun tadi disampaikan kepada hakim, hakim baru menjawab sedang mempertimbangkan. Jadi belumlah dikasih keputusan tadi, apakah memungkinkan dia untuk menjadi saksi atau tidak. Nanti akan dikabari oleh Pak Hakim. Kita menunggu. ada kemungkinan Pak Adi Sirait menjadi saksi. Ada kemungkinan. Kira-kira ada kemungkinan nggak Pak Haji? Iya, makanya kita tunggu kabar. Tentu kontak dari lawyer kita kepada pihak Pengadilan. ya mungkin pengadilan akan mengasih kabar atau gimana ya. Kalau memang nggak mungkin ya tentu kita cari yang lain. Pak Haji tadi juga Kim Nuhat juga datang ke sana, tapi akhirnya nggak jadi saksi. Iya, karena Waktu tidak mencukupi. waktu tidak mencukupi. Berarti akan dilanjut besoknya atau? Enggak, udah tadi hakim sudah menyampaikan bahwa udah cukup dan waktu pun juga cukup lama juga tadi menyampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hakim tadi. Nanti tinggal saksi ahli aja berarti. Tinggal saksi ahli ya, mungkin ya itu. Artinya kita harus merujuk kepada apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Artinya boleh kata hakim ya kita siapkan, enggak boleh tentu enggak. Artinya kita harus patuhlah kita ya kepada pihak pengadilan ya agar Tadi mungkin sedikit tadi terkait berkas pemindahan makam nih Pak Haji. Dari pihak sana mengatakan
menjelang 100 hari katanya ingin berencana akan pemindahan makam sendiri. Nah, menurut Pak Haji sendiri gimana nih Pak Haji seandainya sesuai dengan hukum yang berlaku, kira-kira kalau nanti sesuai, kira-kira Pak Haji sendiri bagaimana, akan tetap mempertahankan atau seperti apa Pak Haji? Di dalam hal itu saya sendiri pun juga merasa bingung sekarang ya. Merasa bingung kita sekarang. Kenapa ya? Di medsos saya dengar bahwa surat-surat ini saya dengar ya udah selesai atau gimana katanya. Iya kan? Iya kan? Iya, sudah selesai Pak Haji. Tapi setelah saya tanyakan kepada pihak makam atau ke pihak-pihak yang lain berkaitan yang berwenang, itu belum ada katanya. Nah, jadi saya sendiri pun juga tidak bisa berbuat apa-apa kan gitu ya, berbuat apa-apa. Jadi bagaimana saya menjawabnya kan? Kemarin juga sempat kita bertanya sama pihak makam Karipipak. Memang benar belum ada datang dari pihak keluarga dari ke sana, dan menurut dia salah satu syarat ketentuannya itu adalah harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak, persetujuan. Iya. Jadi bukan hanya dari Pak Dodi. Nah, apakah Pak Haji akan memberikan? Iya, tidak mungkinlah saya memberikan. Sejauh hal itu tidak melanggar undang-undang ya, saya pastikan bahwa saya tidak akan memberikan. Sejauh saya tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau saya melanggar undang-undang, ya tentu saya juga nggak mau melanggar undang-undang, gitu kan. Sejauh hal itu tidak melanggar undang-undang, saya tidak akan pernah mengasihkan tanda tangan untuk disita. Apapun alasannya. Demi menantu saya dan demi anak saya. Ya. Tapi Pak Haji, kan pihak satu juga mengatakan kan yang di makam sekarang ini kan di daerah mana katanya tanah wakaf. Ditakutkan katanya nanti ada penggusuran pada jalan. Menurut Pak Haji sendiri nih, sejak mungkin pada saat memakamkan almarhum, ada kepikiran ke sana atau seperti apa sih Pak Haji? Itu makam itu bagus, lokasinya bagus. Kalau soal penggusuran, saya yakin untuk 10 tahun, masih lama. Kalau seandainya tidak tahu kita perkemahan 30 tahun lagi, ya mungkin kita nggak bisa memastikannya apa yang bakal terjadi. Tapi tempat ujuk-ujuk saya ada tempat pemakaman saya makamkan tidak. Saya pelajari dulu, saya lihat dulu, dan bukan makamnya almarhum anak dan menantu saya aja di situ, banyak ratusan di situ, kuburan banyak itu. Pak Haji memang bekas warga sana kan? Iya, saya warga di situ, jadi bagus. Dan kita juga selalu memberikan yang terbaik buat anak kita. Buat anak dan menantu. Pernah kita nggak kasih yang jelek sama anak kita. Iya, saya selalu memberikan kepada anak dan menantu saya ini yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kalau soal itu tidak usah diragukan. Bu Haji, ketika nantinya emang pihak sana bersikukuh untuk tetap memindahkan, mungkin bagaimana? Ya kalau butuh dia tanda tangan, saya bilang kalau tidak melanggar undang-undang, saya tidak akan tanda tangan. Tapi kalau saya dimasuk melanggar undang-undang, saya tanda tangan juga kan gitu ya. Sejauh hal itu tidak melanggar undang-undang, apapun terjadi saya tidak akan pernah. Lagian kan itu yang memakamkan anak itu kita seizin dia. Terus yang membayar 100% itu kan kita. Ya. Jadi rasanya nggak mungkin dia ngusirkan. Iya. Kan duit kita yang bayar. Buat anak dia, menantu kita yang bayar 100%. Ya. Jadi saya akan bertahan untuk tidak memindahkan makam itu sejauh tidak melanggar undang-undang. Itu aja. Tadi juga saya sempat wawancara Gus Rofi pertama kali tahlil. Iya. Iya. Saya tanya masalah itu, dia bilang pembongkaran makam itu berarti dia membongkar aib anaknya sendiri. Iya. Makanya tadi gimana nih Pak Haji, maksudnya banyak netizen pun geram dengan. Iya, kalau membongkar makam itu bukanlah di dalam agama itu sangat sangat tidak dianjurkan. Benar-benar tidak dianjurkan itu ya. Terkecuali kalau longsor apa segala macam. Tapi kalau nggak itu bukan aib aja ya. Kita harus memperlakukan ahli mayat ini semulia mungkin. Harus semulia mungkin. Ini kalau bagi saya sih mulai dari memandikan, mengapakan itu kita udah lembut tangan kita kepada dia sampai kita makamkan. Jadi di saat dimakamkan saja kita menaruhnya di bawah sal jatuh aja,
bukan asal taruh-taruh aja ya. Jadi semuanya itu saya lakukan sebaiknya dengan penuh kasih sayang, dengan perasaan yang sayang yang sangat saya tuh melakukan. Jadi sekarang ada yang mau membongkar, ya saya terus terang tidak rela dan saya tidak sepakat. Tapi sempat bertanya juga sih Pak Haji mungkin ke para ulama atau guru-guru Pak Haji terkait dengan masalah pembongkaran. Iya, saya. Iya. Banyak sedikitnya ada saya bertanya. Kiri kanan saya bertanya. Terus saya sendiri juga sedikit banyaknya paham juga lah saya ya. Jadi rasanya saya bertahan untuk tidak dipindahkan itu rasanya itu udah langkah yang tepat saya lakukan. Kecuali kalau saya nanti dituduh lagi melanggar undang-undang, itu ya lain lagi pasalnya kan gitu. Terkait 100 hari ini Pak Haji menjelang mungkin 100 hari kepergian almarhum anak dan juga menantu. Bagaimana Pak Haji persiapannya? Apa akan bikin acara bersama dengan keluarga Pak Dodi atau mungkin keluarga inti saja atau seperti apa sejauh ini Pak Haji? Acara 100 hari kemarin rencana mau dibesar-besarkan. Mau dibesar-besarkan artinya mau diadakan di masjid, mengundang orang ramai. Tapi rupanya sekarang virus Omikron semakin merajalela. Banyak yang kena sekarang. Jadi menerima masukan kiri kanan. Juga orang-orang yang tahu. Sebaiknya acara 100 hari dibatalkan. Nah, kita tidak membatalkan, tetapi mungkin keluarga saja. Keluarga inti. Mungkin nggak seberapa orang. Kalau berbicara untuk menyatukan, saya udah tidak mau bersatu. Udah terus terang saja tidak lagi. Saya sudah terlalu banyak anak dan menantu saya ini di keluarga kita udah terlalu dilecehkan. Jadi kita nggak mau lagi. Udahlah, udah cukup. Sekarang kita lanjutkan saja di hukum di pengadilan. Nah, kita tunggu saja keputusan. Itu aja lagi. Udah enggak lagi. Saya udah kadang-kadang saya merasa begitu rendahnya kita perasaan kita. Direndahkan. Udah lelah. Kata orang capek hati, capek perasaan saya sekarang nih. Capek hati, capek perasaan. Inilah yang dikatakan orang capek hati, capek perasaan ini. Kadang-kadang kita nggak berbuat, dituduh berbuat. Fitnah bertebaran. Waduh, sampai ke anak-anak saya. Aduh, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang juga ada ini penggemarnya yang suka menghinakan kita. Ini yang bagaimana cara berpikirnya alam lah. Ya, pasal saya serahkan saja kepada Tuhan. Saya berharap mudah-mudahan semuanya kita berpikir secara objektif lah kata orang. Warga IKM datang diundang. Warga IKM diundang. Insyaallah diundang. Kalau umpama diundanglah 2-3 IKM. Kan kita akan anggota IKM. Iya. IKM itu Ikatan Keluarga Minang. Iya. Nah, kebetulan saya di situ adalah penasihat. Pasti datang. Insyaallah. Tanggal berapa Pak Haji? Tanggal 12. Tapi datangkan seperti saya bilang tadi, kita kan keluarga sifatnya. Mungkin tidak beberapa orang ya bisa 30-40 orang atau kemarin maunya kita 100 orang kemarin. Nah, datang lagi kontak baca udahlah Pak Haji jangan namanya ramai-ramai katanya juga. Aduh. Jadi masukan ini bukan 1 orang udah banyak ya. Itu sebenarnya ya 30 orang lah, 40 orang lah katanya. Wah. Tukar lagi kemarin dari 500 sekarang udah mau 100 ada masukkan lagi. Janganlah Pak Haji katanya. Persiapan sendiri Persiapan untuk 100 orang nih. Cuman orang hadir mungkin nggak seberapa gitu yang diundang. Masak sendiri atau gimana, Bu? Enggak. Iya. Iya. Enggak. Di Diamond. Habis perizinan sudah ada pembicaraan Pak Haji. Ya kemarin izin masjid aja kemarin udah, terus udah batal lagi. Nah di rumah makanya kita lihat juga kalau semakin menjadi Omikron kan tinggal beberapa harinya. Mungkin saya juga tangan. Saya nggak mau masyarakat rugi. Artinya tetangga dapat musibah gara-gara saya nggak mau. Oke. Wajib ini di luar konteks yang lagi rumit ini. Bu Haji sekarang jadi Bu Haji dari YouTuber memberikan resep masakan ya. Iya. Masih ingat gak sih Bu Haji makanan kesukaan Kamis? Ya kesukaannya itu rendang sama kue bawang. Apa? Kue bawang. Nah, iya. Itu buatan Bu Haji sendiri? Iya, buatan saya sendiri. Dia pasti minta itu? Dia pasti diminta itu.
mungkin dia ngerasa kali kasih sayang yang dia inginkan kali ya. Kalau masalah rendang kan banyak, rendang dijual yang enak-enak itu pasti banyak. Cuman dia nggak mau beli, dia maunya rendang mama gitu. Kalau kue bawang sendiri Kayak kue bawang khas ya? itu ada juga di temennya datang ke rumah saya juga bisa, enggak enak seperti mama saya, dia bilang gitu. Padahal dia belum coba ya punya orang, cuman dia selalu begitu. Pulang dari Bali aja dia bilang gini, mama ada kue rendang, ada kue bawang nggak? Ada. Ntar jemputnya Maida ya mah gitu. Padahal dia di Bali mau makan apa aja kan pasti enak-enak lah ya. Cuman dia baru naik pesawat aja dia udah ngomongnya gitu, mau jemput kue bawang. Nah ini yang menarik, banyak komen di YouTube gue sendiri. Gue pengen dong nyobain gitu. Ini ada niat gak sih gue aja nih ke depan ibarat kita bikin usaha toko kue bawang gue aja kan terkenal nih sekarang mulai nih. Rendangnya pun gitu. Iya sebenarnya sih kita mau, cuman kan yang mengerjakannya itu kan kita susah juga nyari orang. Kemarin kan sudah dibuka ada peminat, Kue udah laku itu 300 kilo. Nah iya makanya. Iya, cuman kemudian kita stop. Kenapa kita stop? Karena kita belum dapat karyawan yang buat membuat masaknya, bikinnya. Dan 300 kilo ini mau tidak mau kita harus selesaikan. Dan kita udah janji kan nggak mungkin nah. Mas sekarang sedang dalam proses, tapi udah jalan ya Maya. Udah ada yang dikirim, pesan-pesanan udah ada yang dikirim. Tapi cukup sudah sebanyak 300 kilo. Memasak 300 kilo kan lama juga waktunya. Kalau kita pesan bisa 1 ton. Tapi memang sudah menyiapkan untuk buka restoran sendiri atau? Oh belum, itu baru via online aja kan, lewat Shopee. Iya. Nggak, tanggapan mereka sendiri setelah makan kue? Seperti apa sih? Ya katanya sih enak, pantesan aja si Vanessa suka, dibilang gitu. Cuman kan kita utamanya sekarang itu kan ke Gala. Jadi kalau kita pusatkan lagi pikiran ke kue ini segala macam, nanti Gala jangan sampai terabaikan. Kita utamanya ke Gala. Iya. Ketika nanti mau buka usaha sendiri, mungkin mau diberi nama apa sih? Oh, Mama Fuji. Iya. Mama Fuji. Dulu kan saya buka juga Shopee, itu namanya Shopee saya itu Oma Gala. Cuman karena sekarang nanti terjadi salah paham lagi, makanya saya bikin aja nama YouTube saya. Semuanya Mama dikritik Fuji. jadi kita. Jadi nama Mama Fuji, kan Fuji anak saya kan. Iya. Jadi lebih baik menghindar ya. Iya, benar. Kita tidak ingin bermasalah. Kami dari dulu nggak mau bermasalah, makanya kami sabar aja demi masa depan kami. Cukup? Oke, makasih lagi. Oke, Ya, terima kasih. Oh, ya,